Akhirnya keajaiban datang juga, Pi. Mimi bahagia banget akhirnya Pipi sadar. Dan Didi akhirnya sadar juga ya. Kemarin aku sempet takut banget kehilangan Didi. Tapi sekarang udah enggak. Karena Didi udah sadar. Dan aku bisa deket-deket sama Didi. Kalian semua siapa? Aku yakin, Pak. Udah gak ada celah lagi buat Bu Soraya menghindar. Dia harus tanggung jawab atas perbuatannya. Semua udah jelas. Dia yang udah membunuh Mama. Karno memang sudah kasih informasi kalau dia sudah berhasil menemui Pak Mahmud, supir angkot yang saya tumpangi di Jalan Margahayu. Dan Karno juga sudah berhasil menjalankan semua perintah yang saya suruh. Harusnya sekarang saya sudah bisa tenang karena semua berjalan sesuai rencana. Tapi kenapa perasaanku tetap saja khawatir? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Pito. Gimana, Pak? Bu Soraya pasti akan ditangkap, kan? Pak Pito tidak usah khawatir. Kami akan menindaklanjuti kasus kematian Ibu Lisa sesuai dengan prosedur. Makasih, Pak. Adrian, panggil Ibu Soraya. Maaf Bu Soraya, Ya? di luar ada polisi nyariin Ibu. Polisi? Iya. Kamu nggak salah lihat? Enggak Bu, bener. Mereka lagi nunggu di depan teras Bu. Kenapa polisi masih juga mencari saya? Apa jangan-jangan Karno nggak berhasil menemui Pak Mahmud? Tapi dia bohong sama saya. Bu, maaf Bu. Mereka lagi nunggu Bu. Lain kali, kamu kasih tahu saya dulu. Jangan langsung terima tamu dan bilang saya ada di rumah. Iya Bu, maafin saya ya Bu. Ya sudah, kamu kembali ke dapur. Permisi ya Bu. Saya nggak mau dijadikan tersangka dan masuk penjara. Apa sebaiknya saya melarikan diri saja? Tapi bagaimana kalau masalah ini malah jadi semakin panjang? Pak, lebih baik kita langsung masuk aja, Pak.
Karena saya khawatir Bu Soraya keluar lewat pintu belakang. Karena saya tahu persis, Pak. Bu Soraya itu orang yang sangat pintar untuk menghindari masalah. Pak Pito, sebaiknya kita bersabar dan tunggu dulu, Pak. Mas Vito ini persis Bu Lisa. Paling nggak bisa nunggu dia. Ada apa ya ini? Pak Pito, tolong jaga sikap, Pak. Jangan asal menuduh Bu Soraya selaku pembunuh Ibu Lisa. Saya nggak asal nuduh, Pak. Pak Mahmud, supir angkot itu sudah mengakui kalau Bu Soraya juga ada di tempat TKP. Dan Bu Soraya minta diantarkan buru-buru pergi dari sana. Semua itu harus disampaikan oleh Pak Mahmud sebagai saksi. Tapi sayang tidak ada di rumahnya, Pak. Kemungkinan besar dia sudah pindah sama keluarganya. Selamat siang, Bu Soraya. Selamat siang. Kedatangan kami ke sini ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitannya dengan Pak Mahmud sebagai saksi. Silahkan. Apa maksudnya Pak Mahmud nggak ada di rumahnya? Apa jangan-jangan Pak Mahmud kabur lagi? Ternyata Karno sudah berhasil membujuk Pak Mahmud untuk tidak bersaksi. Aku nggak perlu khawatir lagi menghadapi Vito ataupun polisi. Bisa minta waktu? Silahkan kalau mau masuk. Mari. Bi, ini kan Mimi. Ini Mel. Putri. Pangeran Rizky. Dan itu Jojo, Bi. Pak Bos? Saya Cucu. Kok Pipi nggak ingat kita? Saya tidak kenal kalian semua. Dad, ini aku, Mel. Ini inget kan sama aku? Dad, ini Mel. Anak Dini. Dini masih inget kan sama aku, Dad? Dini gak mungkin gak inget sama aku. Dini jangan bercanda ya, Dad. Tolong jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya minta tolong pada kalian. Keluar dari sini. Keluar. Suster. 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 Ya. Suster, tolong suruh keluar mereka ini. Keluar, keluar. Jangan ganggu saya dulu. Saya mohon semua pihak keluarga keluar dulu, supaya Dokter Yanuar bisa memberi tindakan. Dok, please, saya mau ngobrol sama diri saya. Saya mohon izin saya mau bikin diri saya ingat sama saya mohon, Dok. Maaf, saya akan kembali memeriksa Pak Raymond. Tolong semuanya untuk kembali menunggu di luar. Saya mau ngobrol dulu sama diri. Dad. Saya minta tolong keluar. Keluar. Saya bilang keluar.
Mel, mendingan sekarang kita keluar dulu ya. Mel, ayo. Kenapa bisa Bapak nggak ingat sama siapapun? Apa jangan-jangan Bapak hilang ingatan? Kalau semua itu benar-benar terjadi, itu artinya juga Bapak nggak akan pernah bisa mengungkap semua informasi soal kasus meninggalnya Mama. Ini semua gara-gara lo ya, Put. Lo tuh emang pembawa sial. Semua masalah yang gue alami itu semua gara-gara lo. Mel, cukup ya. Stop nyalahin Putri. Pangeran, lo gak usah belain Putri. Lo harusnya sadar ya. Hubungan lo sama hubungan Putri itu ya cuma pembawa sial doang. Mendingan kalian bubar deh. Daripada bikin semua orang sial. Lo jaga mulut lo, Mel. Apa lo? Bisa nggak usah nunjuk-nunjuk? Kenapa? Gue nggak akan biarin Mel nyakitin Putri. Apalagi nyalahin Putri. Gue juga nggak terima kalau lo nyakitin Mel ya. Terus lo mau apa? Sudah cukup. Kalian tuh nggak perlu berantem di sini. Halo? Semua yang terjadi nggak sesuai dengan bayangan aku, Put. Bu Soraya itu benar-benar licik, Put. Dia bisa bikin Pak Mahmud menghilang. Menghilang gimana maksudnya? Polisi udah datang ke rumahnya Pak Mahmud. Dan ternyata dia nggak ada di rumahnya. Kontrakannya juga kosong. Nggak ada yang tahu dia pergi kemana. Aku yakin banget, Put. Semua ini yang mengatur Bu Soraya. Atau bisa aja Pangeran yang nyuruh anak buahnya untuk mengurus Pak Mahmud. Vito, aku tahu situasi ini sulit banget buat kita. Tapi aku minta kamu jangan dulu nuduh Pangeran ya. Karena tanpa bukti apa-apa, semua tuduhan kamu itu cuma dianggap fitnah. Put, kenapa sih kamu masih belain Pangeran? Kamu nggak mau Bu Soraya di penjara? Put, Bu Soraya itu pembunuh Mama. Apalagi yang bikin kamu ragu? Aku harus ngomong sama kamu. Ada apa, sayang? Aku nggak bisa jelasin di sini. Udah, mending kalian berdua pergi aja deh. Dan nggak usah balik lagi. Karena kalian sama aja. Sama-sama pembawa sial. Sudah cukup, Mel. Ibu nggak bisa ya ngatur-ngatur aku. Ibu tuh punya hak di sini, Mel. Ibu istri resminya Pipi ya. Jadi kalau kamu nggak mau dengerin ibu nggak akan bolehin kamu ketemu sama Pipi.